karena kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat yang berbarakah ini untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita. Saya sebagai guru untuk mengajarkan kalian dan kalian sebagai siswa menerima apa yang saya ajarkan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran yang ada kaitannya dengan alat dan mesin pertanian. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak biasa melihat akan adanya traktor ataupun reaper yang merupakan mesin pertanian yang bergerak. Dari gerak itu akan muncul suatu bidang fisika yang dinamakan dengan mekanika. Apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar kata mekanika? Ya, silakan. Saya bisa simpulkan dari beberapa pendapat tadi bahwa mekanika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari benda yang bergerak maupun diam yang dipengaruhi oleh kerja atau gaya. Kita biasa dapatkan di kelas-kelas sebelumnya, kerja disimbolkan dengan huruf W dan gaya disimbolkan dengan huruf F. Kita paparkan di sini ada dua rumus yang menjadi penopang utama kenapa benda bisa bergerak. Mungkin ada yang bisa tuliskan di depan bagaimana rumus usaha dan bagaimana rumus gaya. Untuk rumus usaha atau kerja, dia biasanya dilambangkan dengan W, di mana W adalah gaya dikali dengan jarak, sedangkan F adalah massa dikali dengan gravitasi atau massa dikali dengan kecepatan. Ada yang bisa bantu saya untuk menuliskan rumus dari kedua komponen ini? Ya, silakan. Membantu saya untuk menuliskan rumus usaha atau kerja dan rumus gaya. Dalam mekanika kita biasanya mengenal yang diistilahkan dengan kesetimbangan. Kesetimbangan itu dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan statik dan kesetimbangan dinamik. Di kesetimbangan statik sendiri kita mengenal ada dua kesetimbangan. Yang pertama kesetimbangan benda dan yang kedua kesetimbangan partikel. Benda dan partikel merupakan dua faktor atau dua unsur yang berbeda. Coba yang di depan bisa jelaskan atau bisa bedakan apa yang disebut dengan benda, dan yang di belakang sana bisa jelaskan apa yang disebut dengan partikel. Ya, dipersilakan. Ya, terima kasih atas jawaban kalian. Saya bisa tangkap bahwa kesetimbangan benda terjadi apabila jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Dengan catatan lain, jumlah momen gaya ataupun torsi di sembarang titik itu sama dengan 0 pula. Seperti yang dijelaskan jika di kesetimbangan partikel yang dijelaskan teman kalian yang di belakang tadi, bahwa kesetimbangan partikel adalah kesetimbangan di mana jumlah gaya yang bekerja pada partikel itu sama dengan 0. Ini merupakan sama dengan penerapan hukum Newton pertama. Di hukum Newton pertama yang merupakan syarat kesetimbangan partikel itu sigma F sama dengan 0, di mana sigma F adalah jumlah gaya. Lanjutkan. Tadi kesetimbangan partikel itu harus memenuhi syarat dari hukum 1 Newton yang menyatakan sigma F sama dengan 0. Kita bisa bayangkan bahwa jika partikel yang merupakan bagian kecil dari benda yang hanya bisa terlihat berupa dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat berupa butiran-butiran debu, kita tidak bisa membayangkan atau tidak bisa mengukur langsung dengan mata telanjang bahwa partikel ini memiliki kesetimbangan yang jumlahnya itu, yang jumlah gaya yang bekerja pada partikel itu sama dengan 0. Kemudian timbul pertanyaan, jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel itu sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Mungkin anak-anak yang di sini ada yang bisa tangkap maksud saya dan berikan dua buah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0, maka keseimbangan partikel akan terjadi. Kemudian apa yang terjadi lagi selanjutnya di partikel itu? Ya, silakan yang di belakang sana. Ya, di sana dijelaskan bahwa jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel itu sama dengan 0, maka benda atau partikel yang merupakan bagian dari terkecil dari benda itu akan diam. Apakah masih ada tanggapan lain selain benda diam? Ya, dipersilakan yang di tengah.
Ya, saya tangkap maksudnya. Ya, selain benda akan diam jika jumlah gaya yang bekerja per partikel sama dengan 0, maka benda juga akan bergerak lurus beraturan atau biasa kita kenal dengan singkatan GLB, di mana pada GLB gaya yang jumlah gaya yang bekerja kan sama dengan 0, maka kecepatan akan stagnan atau konstan pada benda tersebut. Maksud saya pada partikel tersebut. Beda halnya tadi dengan kesetimbangan partikel dengan kesetimbangan benda. Di kesetimbangan benda ada hal atau faktor yang mempengaruhi tapi tidak dipunyai oleh kesetimbangan partikel, yaitu jumlah momen gaya atau jumlah torsi yang bekerja pada sembarang titik sama dengan 0. Sebelum kita melangkah kepada pembahasan momen gaya atau torsi, mungkin ada yang pernah membaca referensi mengenai momen gaya. Silakan disampaikan pendapatnya. Ya, silakan. Ya, benar sekali maksud dari teman kalian bahwa momen gaya itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama gaya dan yang kedua lengan. Kita ambil contoh yaitu kerja engsel pintu. Semakin jauh lengannya, maka momen gaya yang ditimbulkan akan semakin besar, karena rumus dari momen gaya itu sendiri tahu sama dengan F dikali dengan D, di mana D adalah lengan pintu atau lengan, sedangkan F adalah gaya. Jika saya memberikan contoh, hitunglah momen torsi, hitunglah momen gaya atau torsi yang dihasilkan jika gaya yang bekerja pada pintu sama dengan 10 Newton dan lengan pintu adalah 2 meter. Siapa yang bisa kerjakan? Ya, benar sekali jawaban dari teman kalian. Semua elemen yang berkaitan dengan tahu atau momen gaya, di mana elemen tersebut adalah gaya dengan lengan, itu akan berbanding lurus. Jadi 10 Newton dikali dengan 2 meter sama dengan 20 Newton meter. Ya, mungkin sekian materi hari ini yang dapat saya sampaikan. Masih ada pertanyaan atau masih ada hal-hal yang masih mengganjal di kepala anak-anak sekalian? Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, pesan saya yang terakhir, kebodohan hanya untuk orang-orang yang malas belajar, dan kebodohan hanya untuk mereka yang berputus asa. Serumit-rumitnya rumus fisika yang kita pelajari hari ini, lebih rumit lagi kehidupan kedepannya. Teruslah belajar, gapai impian kalian, hingga menara yang ada di Dubai sekarang dapat kalian kalahkan tingginya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.